Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'd. Ibadallah, wahai seluruh para pemuda di akhir zaman, ada satu hal yang teramat sangat penting ingin kami sampaikan. Kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berhadapan dengan berbagai macam tantangan yang teramat sangat berat di akhir zaman ini. Kita sadar kita saat ini hidup pada fase yang keempat. Pada fase yang keempat ini semuanya sedang bergerak dengan begitu laju dalam hal negatif. Semua yang negatif bergerak begitu laju. Media-media dipegang oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh para munafikin, oleh para fasikin, mujrimin, zalimin. Seluruhnya kekuasaan, kekuatan juga dipegang oleh orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di dalam negeri, tapi di seluruh dunia. Kita sadar seluruh kehidupan kita sedang dilingkupi oleh kejahilan, kezaliman merata di mana-mana. Benar-benar kita susah mendapatkan bagaimana cara bernafas dan menghirup udara keimanan dan Islam secara bersih. Hari ini susah. Wahai para pemuda, pesan saya untuk kita semua, ketahuilah, mengingat beratnya beban, Nabi berkata tidak akan ada yang lebih baik. Tambah hari bertambah jelek, tambah hari bertambah parah, bertambah buruk. Yang mungkin lebih baik dan bertambah baik adalah iman. Iman. Sehingga Nabi mengatakan di akhir zaman, manusia hanya akan terpisah kepada dua kelompok saja. Kelompok iman yang tidak mungkin ada kemunafikan sedikit pun. Kelompok munafik yang tidak ada keimanan sedikit pun. Nah, pastikan bahwa kita termasuk di kelompok iman yang tidak ada kemunafikan sedikit pun. Tentu saja dalam hal ini kita dituntut untuk benar-benar belajar lagi, belajar tentang akidah yang sahih, tauhid yang benar, agar kita tahu seperti apa harusnya menjadi ahli tauhid di akhir zaman ini. Karena orang-orang yang tanggung-tanggung dalam memegang akidah, orang yang tanggung-tanggung dalam bertauhid, dikhawatirkan dia akan terjerumus, terperangkap dan masuk ke dalam kelompok munafik yang tidak menyisakan sedikit pun keimanan. Sementara mayoritas umat di akhir zaman akan seperti itu. Secara keilmuan, secara keimanan jadi prioritas. Setelah itu, wahai para pemuda, saya sangat menganjurkan, jangan bersahabat dengan orang yang tidak jelas. Jangan berkomunitas dengan kelompok yang tidak jelas, yang tidak akan menambah kualitas iman, yang tidak akan menambah kedekatan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada ruh perjuangan agama di dalamnya. Tetaplah dalam komunitas orang-orang beriman dan bersabarlah dalam komunitas itu. Dalam hal ini mungkin kalau di Lampung baru saja kami diundang oleh kelompok Brother Villa. Ini orang-orang anak muda yang ada di dalamnya, istiqomah di dalamnya. Dan jangan bermain perasaan dalam masalah berjamaah ini. Kalau main perasaan sebentar saja kita akan cepat hengkang dari jamaah, dan ini membahayakan kita. Kenapa kata Rasulullah, seseorang tergantung pada siapa temannya dan bagaimana lingkungannya. Pastikan teman kita adalah orang-orang yang memikirkan agama, orang yang memikirkan akhirat, orang yang memikirkan tentang akhir zaman, orang yang memikirkan tentang keselamatan iman, orang yang memikirkan bagaimana langkah-langkah perjuangan masa akan datang. Pastikan kita salah seorang di antara mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, wahai para pemuda, amal soleh. Karena energi kita mampu bergerak lebih kuat ke depan itu bergantung pada amal soleh kita hari ini. Amal soleh yang kita buat akan menjadi sebuah power, akan menjadi sebuah kekuatan yang mampu membuat kita laju tanpa henti. Kita akan mempunyai nafas yang sangat panjang jika amal soleh kita banyak. Zikir pagi petang, tahajud di malam hari, membaca Al-Quran, ya, kita banyak bermusyawarah tentang agama, kita banyak memikirkan agama, melakukan hal yang bermanfaat untuk agama. Ini adalah power. Saudara-saudaraku, wahai para pemuda, ketahuilah kewajiban kita di akhir zaman ini adalah menyongsong tegaknya khilafah Islamiyah. Bukan menunggu, tapi menyongsong. Kita harus jadi pemain, bukan menjadi penonton. Karena jadi penonton dia akan dilindas oleh zaman, dia akan jadi pecundang. Tapi kalau jadi pemain, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Nabi berkata,
Di akhir zaman, umatku akan menjadi orang-orang yang asing. Ketika mereka dikatakan asing, berarti mereka akan melakukan amalan-amalan, melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah jarang dibuat oleh orang. Sementara yang mampu melakukannya pada masa itu, kata Rasulullah, nilai mereka sama dengan pahala nilai 50 orang sahabat. Sahabat-sahabat kaget, ya Rasulullah, 50 orang dari kalangan mereka atau 50 di kalangan kami? Kata Rasul, 50 di kalangan kalian. Itu di kalangan para sahabat. Allahu Akbar. Sebuah nilai pahala yang teramat sangat besar untuk orang yang mampu melakukannya di akhir zaman. Nah, yang paling mampu melakukan itulah para pemuda. Termasuk dalam hal ini, mereka menghidupkan sunnah yang sudah ditinggalkan oleh umat Nabi. Salah satu contohnya, dan ini bertepatan dengan akhir zaman, yaitu sunnah berkuda, sunnah memanah, sunnah berenang. Kita lebih suka bermain dengan permainan yang tidak ada kaitannya dengan sunnah. Main bola kaki, ya, racing-racingan sepeda motor, dan segala macamnya. Sementara bagaimana dengan berkuda? Masya Allah. Bagaimana dengan memanah? Jauh. Bagaimana dengan berenang? Wah, ya, ini sesungguhnya sebuah petaka di akhir zaman yang dihadapi oleh umat yang akan meninggalkan semua teknologi. Saudara-saudaraku yang saya cintai, hamba-hamba Allah yang saya muliakan, khususnya para pemuda akhir zaman, kewajiban kita adalah menjadi para petarung yang unggul dan menang. Kewajiban kita di akhir zaman adalah menjadi para pejuang-pejuang yang pantang menyerah, pantang mundur, dan tidak mau mengalah. Saudara-saudaraku, sesungguhnya wa kam min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Betapa banyak para nabi-nabi yang bertempur di samping mereka adalah orang-orang yang ribbiyun, para kaum Rabbani, yang tidak mudah menyerah dengan keadaan dan tidak pernah mengalah dengan apapun yang dihadapinya. Dia selalu maju dan tidak pernah mengeluh dan berkeluh kesah. Para pemuda-pemuda ini, di malam hari mereka bangkit sebagai ahli ibadah yang menakjubkan. Di siang hari mereka adalah para singa-singa jantan dan kesatria-kesatria yang tak terkalahkan. Inilah posisi kita. Wahai para pemuda, siapapun kita, jangan tinggalkan jamaah. Bagaimanapun keadaan kita, jangan pernah sendirian. Mainlah dan teruslah bersama dengan jemaah. Berkumpullah dan rapatkanlah barisan kita bersama jemaah. Ini nasihat saya. Kemudian yuk berlomba-lomba dan berpacu-pacu. Siapa yang paling banyak di antara kita hafal Al-Quran? Siapa yang paling banyak di antara kita hafal doa dan hadis? Dan juga satu pesan saya, jangan pernah tidak belajar ilmu bagaimana meruqyah. Jangan pernah tidak belajar. Karena senjata terkuat umat di akhir zaman adalah ruqyah syar'iyah. Belajarlah dengan serius, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Allah kasih rezeki untuk Lampung. Ada Ustaz Perdana Ahmad yang sudah mulai dikenal oleh dunia. Beliau punya kitab dan itu adanya di Lampung. Beliau adanya orang Lampung. Belajarlah kepada beliau dengan serius. Kita juga ada Quranic Healing, kita ada Rehab Hati dan sebagainya. Bergabunglah ke salah satu di antara mereka. Jadilah ahli tauhid di akhir zaman. Belajar dan mendakwahkan tauhid dan menjadi pemerang, menjadi para petarung-petarung di atas agama tauhid ini. Semoga engkau, saya dan kita semua adalah manusia-manusia yang ditakdirkan oleh Allah menjadi bala tentara Al-Mahdi di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.